Udah ya? Ya, oke, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang di ngoprek UI UX yang pertama. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan kenalan aja sama yang namanya apa sih UI UX gitu. Belum masuk ke praktek. Ya, nanti kita ditemani sama Mas Yudi. Ya, terima kasih Mas Yudi sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kita ya. Mungkin langsung dimulai saja Mas Yudi. Eh, bisa di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih yang telah hadir dalam ngoprek kali ini. Di sini pada ngoprek pertama, saya hanya menjelaskan apa sih UI sama UX atau User Interface. Yang pertama itu apa sih UI dan UX? UI itu adalah bagaimana cara desain mekanisme komunikasi antar pengguna pada komputer, baik itu aplikasi, website, atau mobile. Jadi kalau UI itu dia langsung berkontribusi pada pihak ketiga yaitu sistem yang biasa kita gunakan. Sedangkan UX itu adalah uh, dia itu memahami permasalahan pengguna dalam menggunakan program atau aplikasi kita. Terus apa sih tujuan mereka untuk menggunakan aplikasi kita, dan di saat merangkai atau mendesain UI, di saat merangkai desain UI, apakah nyaman aplikasi itu saat kita gunakan? Karena UX tersendiri itu banyak keilmuannya, salah satunya untuk pengembangan dalam UX itu adalah salah satunya metode User Experience Life Cycle. Yang kedua ini perbedaan pada gambar di bawah ini. Nah, saya mau kasih pertanyaan dulu untuk teman-teman. Kan teman-teman yang ikut ngoprek udah pasti tahu tentang UI UX kan? Coba aku mau pengen tahu nih dari teman-teman, apa sih perbedaan pada gambar di sini? Ada yang bisa jawab? Aku Mas, Nah, perbedaannya apa itu? yang satu tutupnya di atas, yang satu tutupnya di bawah. Benar, benar. Soalnya kan kalau untuk perbedaan dari segi UI dan UX, kalau perbedaannya itu banyak yang mengira bahwa UI dan UX itu profesi yang sama, namun berbeda, tapi terhubung satu sama yang lain. Uh, Soalnya kalau pada dasarnya user experience itu adalah tentang cara memahami pengguna, karena tujuannya UX adalah mencari tahu siapa sih yang menggunakan aplikasi kita, terus apa yang mereka capai dan apa yang terbaik bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Karena UX itu berkonsentrasi pada bagaimana sebuah produk terasa dan apakah itu memecahkan masalah bagi penggunanya. Karena UX itu lebih ke psikologis pengguna. Karena rata-rata profesi UX yang saya ketahui setelah saya magang di Telkom ini, ada yang kenalan juga dari UX designer Bukalapak. Itu rata-rata pendidikan mereka S1 psikologis. Terus yang UI, kalau UI ini adalah user interface, bagaimana suatu aplikasi atau website
yang kita buat terlihat menarik dan berbentuk seperti apa. Biasanya itu mencakup layout, tata warna, atau desain visual, dan branding. Untuk teman-teman, ada yang bisa jawab untuk perbedaan pada gambar di sini? Mas Iki aja nih yang bisa jawab nih. On mic aja, kita sharing di sini. Halo, bisa dengar saya kah? Bisa Mas, bisa. Bisa. Ayo yang mau jawab, karena ini ada di Mister depan nih, pelajaran UI UX. Ini ada Mas, kalau yang kiri lebih mudah digunakan karena bentar. Dari Ahmad Riau Ardi. Kalau yang kiri lebih mudah digunakan karena nggak usah balik botolnya. Benar. Yang kanan. Yang kanan. Oke, saya ada masuk ke akun kedua, udah masuk ya? Udah. Ya benar, nggak ada yang salah juga. Terus ada yang mau jawab lagi? Open mic aja Mas Fahmi. Open mic aja. Aku nggak bisa lihat sih. Oh nih, Ahmad Riau Ardi, kalau yang kiri lebih mudah digunakan karena nggak usah balik botolnya. Kalau yang kanan, itulah perbedaan dari UI UX. Karena UI itu kan bagaimana bentuk yang kita buat, sedangkan UX itu mudah saat kita gunakan. Kalau UX. Kalau Fahmi Nur, UI dari penampilan dan UX dari segi penggunaan. Keren karena yang akan langsung bisa digunakan tidak dibalik dulu. Lagi bersih rumahku, maaf banget. Oh, ya nggak apa. Terus ada yang lain? Nggak apa-apa, kita open main aja. Yang namanya ngoprek, kita bareng, belajar bareng. Walaupun secara online. Oke, kita lanjut ke slide ya. Slide selanjutnya, kenapa UX itu penting? Ada yang tahu siapa yang di dalam foto ini? Yaitu almarhum Steve Jobs, pendiri Apple. Ada yang bisa baca bahasa Inggrisnya? Desain bukan hanya menyangkut masalah penampilan dan perasaan, melainkan desain adalah cara bekerjanya. User experience, desain UX itu tidak hanya menyoroti dan mempromosikan produk yang kita buat atau kita kembangkan, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam membangun dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan. Produk atau konten yang menarik tanpa adanya elemen user experience yang baik dapat mempengaruhi kemampuan organisasi pada perusahaan tersebut. Jadi dalam sebuah pengembangan aplikasi, kan saya sekarang lagi mengembangkan website untuk tugas magang saya. Jadi itu untuk latar belakangnya UX itu bagaimana sih si karyawan gampang banget menggunakan website kita. Itu bagaimana sih caranya mereka bekerja dengan waktu yang lebih cepat dari sebelumnya. Apakah mereka itu sulit menggunakan website yang kita buat, itu sudah termasuk dengan UX. Masa ya kita membuat website atau membuat aplikasi tidak ada unsur user experience-nya, kita hanya mengenalkan user interface, itu hanya omong kosong aja sih. Karena kan si UI designer itu dia membuat desain visual pada aplikasi, mobile, ataupun website, itu pasti dilatar belakangi oleh user experience. Seperti itu. Di slide ini ada yang ingin ditanyakan? Ayo.
Belum ada. Iya Mas, siap Mas. Nanti ada giveaway pas di akhir. Karena Wih, kan UI UX ini nanti pelajaran di prodi kita itu kan yang pertama interaksi manusia dan komputer IMK. ya, Yang kedua ada UI UX perangkat bergerak itu saling kesinambungan. Jadi kalau bener-bener lah ngopreknya tentang semua yang ada di materi ini karena buat kedepannya juga buat kita juga sering komentar sering nanya aja. mantap. Pendekatan terbaik UX. Kebetulan TA saya TA1 seminar proposal kemarin alhamdulillah sudah dijalankan. Saya menggunakan metode life cycle yang tadi udah saya jelaskan di slide pertama untuk metode pengembangan user experience. Yang pertama itu ada desain, yang pertama itu ada analisis. Nah, analisis itu bagaimana sih kita cara memahami pengguna dan apa aja yang mereka butuhkan, seperti itu. Contohnya, mungkin kalian atau saya ingin membuat aplikasi ini, aplikasi itu. Jadi saya itu mungkin menyebarkan kuesioner atau sudah mempunyai tema sendiri untuk pengembangan aplikasi. Kita sebar kuesioner atau tentang wawancara mungkin, kita analisis, memahami apa aja yang mereka butuhkan untuk aplikasi ke depannya, seperti itu. Yang kedua itu desain. Konsep desain interaksi ini pendekatannya semuanya hampir sama ke Human Computer Interaction atau IMK. Jadi UI UX itu sangat berpengaruh pada yang namanya HCI atau interaksi atau IMK gitu. Jadi di dalam desain ini banyak contohnya desain konseptual, desain thinking sama desain ideation itu seperti itu. Yang ketiga adalah prototype. Nah, di sini kita sudah mulai membangun prototype aplikasi yang kita buat. Relasinya seperti apa, navigasinya seperti apa, click on click-nya seperti apa, terus desain visualnya seperti apa, seperti itu. Soalnya desain itu harus terlihat rapi, simple, fleksibel, dan dapat menarik serta memberikan pengalaman kepada pengguna yang menggunakan aplikasi kita. Terus yang terakhir, evaluasi. Nah, evaluasi ini akan ada di ngoprek terakhir. Jadi kalian akan melakukan yang namanya usability testing. Nanti prototype kit kalian bisa digunakan, bisa dinilai oleh masyarakat lainnya atau mahasiswa atau teman-teman kalian. Seperti itu. Jadi apakah evaluasinya ini sesuai dengan harapan kita atau tidak? Seperti itu. Mas ada pertanyaan nih dari Oh ya, Mas Rodo. Mas mau bertanya cara memilih UX yang baik dan tidak itu gimana? Mas mau bertanya cara memilah UX yang baik dan tidak. Cara memilah UX yang baik. UX apa UI? Kalau UX dulu, Mas. untuk mencari UX yang terbaik itu dari segi riset. Kita balik ke UX research. Kalau kita memilih yang mau baik atau tidak, nah kalau kita berbicara ke pahitnya, mereka mungkin risetnya asal-asalan, datanya tidak sesuai, terus data aplikasi atau data lapangan itu tidak sesuai, dan yang ketiga tidak cocok aplikasi ini digunakan sama misalnya aplikasi ini hanya untuk anak-anak, ya toh? Kalau aplikasi anak-anak itu kan harus ya inisiatif kepada anak-anak kan. Contohnya mungkin permainan atau warna-warni mungkin seperti itu. Tapi kalau kita buatnya untuk orang tua, misalnya untuk bapak-bapak, masa kita kasih untuk anak-anak warna-warni apa segala macam itu kan menurut saya riset yang salah tujuan, salah sasaran, nggak langsung ke pengguna. Misalnya saya membuat aplikasi bengkel nih, ini studi kasus, aku membuat prototipe bengkel.
Masa saya masa saya riset ke orang misalnya di supermarket apa segala macam, ini tidak masuk akal. Yang saya riset adalah dua dua inti. Yang pertama tukang bengkel, yang kedua mungkin mahasiswa atau masyarakat yang sering mengalami gangguan pada kendaraannya. Itu yang terbaik. Jadi UX yang terbaik adalah di saat riset dan secara data yang dikumpulkan itu yang bagus, yang baik sesuai dengan kebutuhan ke depannya. Seperti itu. UX terbaik. Ada yang masih bingung atau ditanyakan? Mas izin bertanya, kan kalau di metodenya itu banyak macam-macam kayak UCD, User Centered Design, dan lainnya. Itu pada dasarnya konsepnya itu sama aja atau berbeda? Kalau pendekatan UX itu hampir sama, karena kemarin saya juga proposal, saya bimbingan sama ibu dekan fakultas kita, Ibu Dr. Tenia Wahyuningrum. Saya pernah bertanya seperti ini, Bu, apa sih bedanya UCD atau User Centered Design sama dengan metode yang saya ambil? Kalau UCD itu dia lebih ke desain, Mas. Jawabannya seperti saya masih ingat banget. Karena saya kan membuat proposal itu tentang UX life cycle, UX, tindak pendekatan UX. Sama, karena tujuannya UX itu sama semua tentang metodenya. Yang berbeda itu bagaimana cara pengembangan. Ada juga pengembangan secara life cycle, ada pengembangan tentang satu lagi saya lupa itu. Itu pengembangannya beda, tapi dengan alur yang sama seperti itu. Kan UCD, User Centered Design, ada juga HCI, Human Computer Interaction, seperti itu. Halo Mas Rodo, masih ada yang ditanyakan lagi? Cukup Un- segitu sih Mas, tapi Untuk, saya menarik sama UI UX. iya mantap. Karena pasar global juga UI UX lagi banyak nih diminatin. Ada lagi Mbak Yolanda. Ini Mbak Yolanda pernah ikut ngoprek pertama nih sama saya dulu. Kita langsung buat desain aplikasi kan tanpa riset. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalnya dalam UI itu misalnya kan gini, Bukalapak kan buatan Indonesia, Bukalapak dan Tokped. Mereka itu kan sama-sama e-commerce kan, sama-sama menjual brand mereka. Nah, apa sih yang membuat mereka tuh beda dengan kompetitor? Apa sih yang membuat orang tuh lebih memilih aplikasi ini dibanding ini? Itu baik balik lagi ke UX sama UI-nya. Misalnya Shopee, ya kan? Shopee itu kalau dalam UI-nya apa? Orange kan? Warnanya orange, apa segala macam. Mungkin banyak yang promo-promo itu bisa menggait pengguna seperti itu. Itu balik lagi ke UI UX biasanya. Sama juga kayak Traveloka dan lain-lain gitu. Jadi UI UX ini bukan hanya untuk mendesain, bukan hanya untuk ngeriset, tapi bagaimana cara mereka bersaing melawan kompetitor seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Halo, nanti saya lanjut ya. Proses desain UX. Proses desain UX itu ada listen atau sama juga dengan understand lah. Terus yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat tes. Ini sama dengan metode yang sebelumnya. Metode UX life cycle sama. Terus kalau listen itu bagaimana sih cara memahami yang pengguna inginkan. Kalau yang kedua itu analisis, bisa juga research. Itu menganalisa pesaing atau kompetitor. Sudah saya jelaskan yang tadi. Meriset UX, dan memperhatikan aturan-aturan yang ada di UX.
kan aturan di user experience itu kan banyak banget aturan-aturan yang kita gunakan. Nggak langsung ke ngeriset sembarangan, itu salah. Kita awalnya itu ada yang namanya, kita ngambil studi kasus dulu, kamu ingin membuat aplikasi apa, sebagai macam mana, gitu kan. Terus yang ketiga itu ada desain. Desain ini ada macam-macam desain ya, teman-teman. Bukan langsung ke desain medium fidelity, tapi banyak banget. Desain ini ada design thinking, sudah saya jelaskan dah. Design thinking itu ada persona dan sketching. Nanti kita akan membuat persona, kita akan membuat sketching, seperti itu. Persona tuh, pasti pada tahu lah ya persona itu seperti apa. Yang kedua itu di dalam desain, konseptual design, skenario atau storyboard. Storyboard itu bagaimana sih pengguna menggunakan aplikasi kita dari hal pertama. Misalnya ban bocor, kita tuh sudah membuat gambaran, sudah membuat story dari ban bocor, dari permasalahan yang dia dapat dari ban bocor, terus mengeluarkan HP, membuka aplikasi kita, memanggil tukang bengkel, dan tukang bengkelnya datang ke tempat lokasi kita dan permasalahan selesai. Itu yang namanya storyboard. Jadi itu berstory lah permasalahan sampai solusinya dapat dan masalah selesai. Dan yang ketiga itu ada desain production. Nah, di dalam desain production kita udah mulai yang namanya desain nih. Sudah cara membuat wireframe, terus membuat prototype atau navigasi. Setelah kita sudah membuat navigasi, kita menggunakan testing, kita melakukan testing. Testing dalam berbentuk wireframe, tapi berbentuk wireframe itu hak kasarnya masih putih abu-abu lah, masih kasaran hitam putih seperti itu. Tapi kita sudah melakukan navigasi prototipenya. Nanti hasil yang tadi itu kita testing ke pengguna. Bagaimana nih? Ada permasalahan, apakah mudah digunakan, apakah ada kendala, apakah saya butuh orang lain untuk membantu supaya saya bisa menjalankan aplikasi ini, apakah ada fitur yang ingin kalian tambahkan, apakah ada fitur yang kelebihan mungkin, seperti itu. Kalau sudah kita mendapatkan hasil, baru kita masuk ke medium fidelity. Nah, medium fidelity itu kita desain lagi, nanti kita testing lagi ke pengguna, seperti itu. Soalnya kalau di testing itu kan bahasa kerennya implementasi lah ya. Yaitu kayak menguji prototipe kita. Nanti kalau masa kuliah kalian nanti, pengalaman saya dulu, testing itu nanti pas di akhir pertemuan. Nanti kita hitung persen-persennya, hitung misalkan kalau kuesioner ya, nomor 1 angkanya berapa, dari sangat setuju, tidak setuju, setuju, ragu-ragu. Nanti kita tuh setiap poin jawaban itu ada poin-poinnya masing-masing. Nah, poin itu nanti kita hitung apakah sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Misalnya, Mas, ini penilaiannya jauh dari ekspektasi, ini bagaimana? Ya udah, kamu lihat nilai yang kurang tuh apa aja. Mungkin desainnya kurang menarik atau apa, bisa kita redesign lagi, ngedesain ulang lagi, nanti kita testing lagi, kita penilaian lagi, seperti itu. Jadi itu kalau permainan tentang UI UX, kalau UI UX ini ya, lebih ke risetnya sih, kayak saya ngajarnya langsung ke riset sih, karena kan ruang lingkupnya luas kalau riset. Kalau hanya ngedesain itu kan berarti dari dokumen hasil penelitian dari UX, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ayo, jangan diem-diem. Jangan diem-diem ya. Ayo, banyak chat, open mic. Dan tidak ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya belum ada. Nanti kalau masalah evaluasi, ini saya bicara bukan asal bicara, tapi ini ada proposal TA1 saya yang sudah di ACC. Jadi itu lebih baiklah datanya.
Karena kan kalau misalnya untuk ngetesting, misalnya Mas testingnya pakai metode apa? Bebas. Tapi saya sarankan yang saya alami kita menggunakan yang namanya thinking a lot gitu. Yoi. Kalau evaluasi dengan thinking a lot itu di mana pengguna bercerita tentang pengalamannya ketika melakukan interaksi dengan sistem atau prototipe yang kita buat. Pengujian dilakukan satu kali pada low fidelity. Low fidelity itu yang tadi yang apa yang wireframe itu selanjutnya dari wireframe. Udah satu kali melakukan testing, terus kita ngedesain lagi dalam bentuk medium fidelity, sudah pewarnaan, sudah masuk ke desain visual. Nah, terus kalau udah selesai, terus Mas, kita dapatnya apa? Kita kan nggak tahu. Nah, nanti ada feedback. Feedback itu berupa komentar-komentar dari pengguna yang menggunakan aplikasi kita. Itulah penilaian di akhir itu seperti itu. Makanya kalau ingin membuat UI UX yang baik, kita riset, kita studi kasus dulu. Apa sih yang sekeliling kita aja? Apa sih yang dibutuhkan nih? Mungkin memanggil tukang galon atau apa mungkin. Kita kan nggak tahu apa segala macam. Kita angkat studi kasus itu, kita angkat terus kita riset. Nanti saya share buku-buku tentang riset sama UX. Tapi dalam berbentuk bahasa Inggris, PDF juga ada. Oh ya, sebelumnya saya mau nanya, di Ngoprek ini sudah pernah mencoba desain UI? Kalau sudah pernah mencoba desain, pakai aplikasi apa ya? Figma atau Adobe XD ataupun Adobe Illustrator mungkin? Nah, kalau saya biasanya Figma sih, Mas. Kemarin Figma ya. Mas. Figma ya. Oke. Oh, Figma semua ya. Figma pasti Mas. Figma ya. Figma Iya. semua ya. Oke. Nanti saya pakai Figma Mas, kita ya. Nanti kita mau nanya Figma Mas, ya. Oh, boleh. kalau dalam pemilihan warna gambar dalam desain itu sesuai apa ya? Gimana gitu Mas? Kayak sesuai dengan pelanggan atau klien atau kayak gimana ya Mas ya? Itu kan pemilihan warna nggak boleh sembarangan atau gambar ya Benar. warna itu nggak boleh sembarangan. Benar. Nah, itu yang tadi saya katakan. Dalam testing ada dua, ya toh. Ada yang wireframe yang masih hitam putih, putih abu-abu sama pewarnaan, ya toh. Jadi kita tuh ngetesting ke pengguna itu dalam testing pertama itu dalam keadaan low fidelity wireframe. Jadi tuh kita nih misal aku bingung mau pakai warna apa nih, pakai prototipeku nih, apakah warna hijau, apakah warna ungu, apakah warna biru, seperti itu toh. Bingung kan untuk menentukan warnanya apakah cocok atau enggak cocok. Di dalam proses desain UX itu ada dua testing, lebih juga nggak apa-apa. Yang pertama, desainnya itu masih hitam putih, ya toh. Tapi sudah navigasi itu udah bisa diklik-klik apa segala macam. Kalau sudah, kan mereka kan kita menggunakan metode pengumpulan data secara teknik thinking a lot kan. Nah, nanti mereka bercerita menggunakan wireframe kita, low fidelity kita nih masih hitam putih. Gimana nih Mas? Apa segala macam. Nanti kamu nanya balik kayak saya service. Saya nanya langsung ke tukang bengkel. Pewarnaan apa segala macam. Dia sendiri yang menggunakan HP saya, HP Samsung nih. Dia menggunakan. Mendingnya hijau gelap aja Mas, apa segala macam dan lain-lain. Nanti kita evaluasi sendiri. Terus kita kalau udah selesai mendapatkan feedback dari hasil uji coba pada low fidelity, baru kita masuk ke pewarnaan, yaitu medium fidelity. Nah, di dalam medium fidelity itu kita sudah menentukan warna yang kita pilih seperti itu. Kalau sudah, baru kita testing lagi ke pengguna, cocok apa enggak. Feedbacknya kan berupa komentar dari mereka seperti itu. Makanya jadi kita tuh tahu loh, aplikasi kita tuh nyaman atau tidak nyamannya. Nanya lagi sekali lagi boleh nggak Mas? Boleh. Kalau mencari ide-ide buat fitur-fitur itu gimana ya Mas ya? Soalnya kan ide itu diperlukan buat UI UX itu. Ide buat fitur-fitur UI sama UX-nya itu gimana ya Mas ya buat klien gitu? Fitur maksudnya kayak icon-icon apa gitu.
Iya, biar menarik aja gitu dilihat klien, terus ya bagus aja gitulah. Mhm. Kalau Mencari mencari ide-ide gitu kan, fitur apa sih yang dibutuhkan sih, gitu kan. Kita balik iya, lagi ke analisis. Nah, toh kita tuh memahami dulu fitur apa sih yang mereka butuhkan. Kita nih pertama dari analisis nih, kita tuh udah buat kuesioner, kita udah membuat kuesioner awal untuk misalnya fitur apa sih yang dibutuhkan. Misalnya dalam aplikasi bengkel, aku membutuhkan fitur nomor telepon bengkel terdekat, ya toh? Jadi kita masukin nomor telepon mereka yang bengkel-bengkel terdekat seperti itu. Terus aku ingin tambahin fitur edit profile, ya toh? Kalau udah masuk, kalau udah mereka ngasih saran ke kita, ngasih feedback, komentar ke kita, baru kita membuat seperti itu. Dan kita itu Mas, untuk membuat desain UI itu nggak langsung medium fidelity, tapi itu riset dulu. Misalnya fitur apa sih yang cocok, icon apa sih yang cocok, terus pewarnaan desain visualnya seperti apa, seperti itu. kalau kalau evaluasi evaluasi itu jenisnya apa aja ya Mas ya? Di dalam UX, Iya, di dalam UI atau UX itu. untuk evaluasi itu bisa tadi yang saya jelaskan juga ada evaluasi yang thinking a lot, terus formative evaluation atau informal summative evaluation, kualitatif atau kuantitatif. Nanti yang evaluasi yang kita kalau menggunakan yang kualitatif atau kuantitatif nanti kita mainnya angka, mainnya persen-persenan. Seperti itu. Udah itu aja Mas dari aku Mas. Ini siapa sih yang nanya kamu Rodo ya? Rodo. Iya Mas. Kamu mau Baru jadi bangun tidur, Mas. UI kamu mau jadi UI UX expert ya Iya kayaknya Mas. ya? Penasaran Mas. Soalnya Nggak pengen apa-apa. banget. Aku kalau ngoding agak-agak gimana, tapi kalau UI UX aku semangat. Wih, bagus tuh. Oh iya Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Yolanda. Ini aku ngomongnya jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas ya, karena di sini hujan sih. Terus Ki? Oh, ini Yolanda tanya, bedanya Figma sama XD itu apa Mas? Kalau dilihat dari fiturnya sebenarnya lebih komplit Figma atau XD? Kembali lagi ke kamu. Kembali lagi ke kamu. Kamu nyamannya pakai aplikasi Adobe XD atau Figma? Seperti itu kan. Kalau orang desainer itu kan setiap icon oval apa segala macam itu kan udah hafal lah ya, icon-icon seperti ini seperti itu. Sama Illustrator, kamu pernah nonton ini nggak ya? Apa yang di Instagram itu yang tentang UI UX? Itu kan mereka pakai Illustrator. Misalnya gambar tuh bisa bergerak, ya toh, pop up-nya bagus apa semacam itu kan pasti ada tambahan dengan Illustrator. Ada, tapi apa bedanya? Beda. Iya, ya. Bedanya itu kalau di Adobe XD saya pernah mencoba buat air. Air itu bisa bergerak-gerak. Saya pernah mencoba air yang bisa gerak-gerak. Itu ribetnya minta ampun. Harus copy sana sini, terus dibulatin apa segala macam. Tapi kalau menggunakan Illustrator itu kan sudah ada tools yang menyediakan tentang desain-desain animasi seperti itu. Illustrator itu ada dimensinya ya. Ya ada dimensi. Semua aplikasi tools untuk desain itu ya pasti ada. Soalnya kalau membuat desain UI itu mau pakai tools apa aja sih? Boleh-boleh aja. Saya pernah ikut UX ID Prokerto sampai 3 kali saya ikutin. Pertanyaannya sama, Mas, pakai tools apa aja sih? Saya itu masih ingat pakai tools atau aplikasi apa buat UI, tampilan UI. Mas Ragi atau Mas Sigih, dia ngomong, kalau kamu suka yang namanya desain, kalau kamu sukanya di Corel Draw pun sekalipun, kamu tuh sudah bisa membuat UI di tampilan di Corel Draw itu.
Seperti itu. Tapi lebih alangkah baiknya kan ada testing. Di Adobe XD kan ada testingnya juga sama Figma ya. Figma ada fitur testing nggak ya untuk user ataupun development? Figma Ki? Testing gimana tuh Mas? Contohnya kayak gimana? Kalau UX, kalau Adobe XD kan ada itu Ki, kayak misal testing gitu. Kayaknya ada ya di itunya ya di bagian Ada sebelah kanan ya kan share untuk developer atau apa. ada deh kayaknya yang sebelah kanan itu buat testing itu. Kayak prototipe gitu Mas? Iya kayak Iya, foto. Oh, ada. Ada kan, kok yang kanan itu. ada kan. Iya ada. Ya. Itu kan di sini ada untuk development, user testing, custom, design review. Kalau saya sih biasanya pakai design review. Yang untuk lomba kemarin pakai design review. Ya, tapi sayangnya yang reviewnya dikit. Ya, benar kayak prototipe ya, ada Mas tuh. Berarti di Figma ada ya? Iya ada. Mau nanya Mas, kalau misalkan UX itu harus di mobile ya? Kalau di web apa nggak bisa gitu ya? UX ya? Bisa. Kan udah UI UX itu bukan cuma aplikasi mobile ataupun web, tapi dari segi semua itu ada, Mas. Website itu ada. Website ada. Oke, Kan makasih. soalnya kan saya juga kan lagi ngembangin website Telkom di sini. Pengembangan website untuk monitoring data pelanggan Kalimantan Barat. Jadi itu saya membuat UX-nya itu ya si websitenya itu. Saya sama sekali belum pernah nyentuh yang namanya UI website, belum pernah. Apa untuk ngedesain tampilan website itu belum pernah. Dapat tugas sekarang kemarin itu saya langsung belajar untuk memahami yang lebih seperti itu. Karena kan untuk pengembangan itu sama, untuk testingnya sama, prototipenya juga sama. Kan tergantung kebutuhan juga toh. Kita enak menggunakan aplikasi apa segala macam. Website mungkin, mobile mungkin, atau apa kan bisa. Terus ada yang ditanyakan lagi? Nanti kalau ada yang masih bingung, bisa chat saya, ada WA saya kan semua pasti ada dong. Chat aja, Mas, pertamanya kayak gimana nih Mas? Mumpung masih awal. Nanti kan siapa tahu kalian ikut ngoprek ini ataupun ikut belajar di luar sana, kalian bisa, nanti TA aku tentang UI UX aja nanti TA aku tentang website tapi UI aja kan bisa. Bagus. Baik Mas, saya paham. Terus ada yang ditanyakan lagi? Ada tuh Mas. Dari Untuk Figma itu hasil jadinya hanya sekedar desain atau file yang bisa dipakai ke proyek aplikasi. Ki, gimana pakai Figma Ki? Apakah kita harus ekspor ke Android Studio? Gimana ya? Ada sih potongan kodenya sedikit gitu. Cuman nggak bisa langsung kita pakai di Android Studio gitu. Atau langsung bisa di web gitu nggak bisa. Cuman potongan kode doang sih. Tetap harus kita ngoding. Berarti sama kayak Adobe XD lah ya, ada potong-potongannya aja kan? Iya, nggak keseluruhan gitu lah. Benar. Ada yang ditanyakan lagi tentang ini mungkin? Tentang atau apa? Ini pendekatan saya TA1. Tugas akhir 1 saya ini, pendekatan ini. Jadi data-datanya valid. Bisa juga nih teman-teman searching jurnal kayak saya nih. Saya tuh searchingnya jurnal ini itu. Bisa lihat nggak ya? Ini jurnal dari program sarjana ahli jenis manajemen Institut Pertanian Bogor. Di sini mereka juga
tentang analisis user experience, seperti itu. Jadi itu banyak riset-riset yang di luar sana tentang UI UX. Tapi waktu saya kemarin bimbingan, untuk jurnalnya itu lebih ke arah luar sih. Karena di Indonesia masih sepi tentang UI UX. Di sini ada yang ditanyakan lagi? Lanjut aja ya. Di sini ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan yang tadi dijelaskan? Dapat nilai lebih dari saya nih. Mau giveaway kan? Apa? Halo? Ini masih ada orang. Giveaway-nya apa, Mas? Ya, ikutin aja terus. Sering jawab, sering tanya. Kan ini kan direkam nih. Ya, Mas Iki ya? Direkam kan? Iya Mas, Nah, kita bisa lihat yang sering komentar, yang sering ngomong. Tidak ada giveaway. Terakhir. Dari Mas Iki giveaway-nya. Diamond. Kalau dari penjelasan saya, UI merupakan bagian terpenting dari user experience. Keduanya itu merupakan elemen penting yang saling membutuhkan atau saling berkesinambungan dalam pengembangan website atau aplikasi. Desain UX itu suatu produk sangat baik, tetapi desain UI-nya, contohnya seperti ini studi kasusnya. Kalau desain UX-nya baik, sedangkan desain UI-nya tidak bagus, first impression penggunanya itu juga akan tidak bagus. Gitu. Sama halnya jika desain UI suatu produk atau aplikasi yang kalian buat ini bagus, UI-nya tampilannya bagus, warnanya bagus, tetapi desain UX-nya tidak bagus, itu pengguna tidak akan suka menggunakan aplikasi kita. Itulah kenapa UI UX itu selalu sama namanya. Kalau ada UX, pasti ada UX. Mau ada UX, pasti ada UI. Itu saling berhubungan mereka. Jadi, dalam UI UX itu memiliki desain yang baik. Kita harus ngeriset atau ngedesain yang baik, sehingga produk yang kita ciptakan disukai oleh pengguna dengan keseluruhan. Dengan begitu, produk kita juga sangat bermanfaat untuk orang lain. Senang kan kalau aplikasi kita digunakan oleh orang lain. Tampilan kita nggak kita hanya sekedar ngedesain, tapi tuh mereka juga suka gitu. Apalagi kalau kalian ngoding juga kan, kalian membuat UI-nya, kalian yang membuat UX-nya, terus kembangkan ke aplikasinya langsung. Kalau pengembangan langsung ke aplikasi itu namanya high fidelity. Kalau prototype, UI UX itu hanya medium fidelity. Kalau untuk jalan selanjutnya itu high fidelity, itu udah berupa aplikasi. Seperti itu. Senang kan website kita dipakai sama orang. Jadi jasa kita tuh sangat bermanfaat untuk orang lain. Rangkuman di sini nanti saya akan share buku panduannya ya. Untuk ini itu ada di buku, ini ada di Google Drive. Kalian aksesnya nanti aksesnya pakai email IT Telkom ya. Email IT Telkom. Kalau kalian mau baca, saya pernah nulis pendekatan HCI. Sini juga bisa. Saya share buat teman-teman. Kalau jurnal yang Mas buat ada nggak Mas yang tentang UI UX jurnal? Ulangi, jurnal apa? Jurnal tentang UI UX ada nggak Mas? Jurnal tentang UI UX. Ada. Tapi lebih ke barat, lebih ke Inggris sih. Kalau untuk di Indonesia itu
kalian buka ini deh, buka repository ITB, repository IPB. Nanti kalian search aja tentang jurnal UI UX-nya. Kalau kalian pelajari jurnalnya sekarang, kalian bisa TA1 nanti semester selanjutnya, biar cepat selesai. Kalau kalian mau ngambil UI UX. Udah, di sini sudah saya share ya Google Drive-nya. Kalian tinggal ambil materi ini. Catatan saya itu sudah ada berbentuk TXT, berbentuk notepad. Itu catatan yang saya. Terus ada tulisan saya juga, pernah saya tulis di Medium. Seperti itu. Mas mau tanya, berarti UI UX itu lebih ke HCI ya, Mas? Pendekatannya. Amin. Ini kamu berdoa apa gimana nih? Mau tanya, Mas, berarti UI UX. Amin, oh ya. UI UX lebih ke, sebenarnya kebalik, HCI yang pendekatannya ke UI UX, bukan UI UX ke HCI. Oh, Human Computer Interaction. Coba jawab ya, kalian sudah dapat mata kuliah IMK belum? Udah, Mas. IMK udah ya, IMK. Ini untuk semester angkatan 2018 kan, yang 2019 kan belum ya? IMK. Nah, nanti tuh kalian pun pelajari tuh IMK tuh. Kalau kalian ngopreknya bener-bener, bagus tuh. Nilai kalian auto A semua. Tapi kemarin pas IMK itu paling susahnya itu ini loh Mas, apa ya namanya? Ini yang nganuin desain low fidelity-nya itu loh. Sama high-nya. Yang susah, di mananya susah? Ya, ini yang desain makanya itu ya butuh kerjasama sebenarnya kalau buat desain UI UX itu di low fidelity-nya. Emang kemarin individu apa? Kelompok sih. Terus? Oh ya. Terus Yolanda belum, kamu belum ya. Nanti nih Rodo, nanti seangkatanmu nanti ada mata kuliah UI UX perangkat bergerak. Saya Ya, Mas, nggak tahu dosennya siapa, saya nggak tahu. Linknya nggak bisa masuk Mas. Oh ya Kak, nggak bisa masuk Kak. Akses ditolak. Kasihan. Tunggu ya. Tunggu ya. Akses ditolak. Kasihan. Oh, pakai email kampus, Pakai email kampus ya. Ini buku yang akan kalian pelajari nih. 973 halaman. Benar kan? Analisis, desain, prototype, evaluation. Penting nih, kalian pelajari nih. Kalau nggak salah Mbak Yolanda pernah ya dapat buku ini ya? Harus minta akses. Kok bisa, Ki? Oh, ini nih. Oke. Aku terima sekarang ya. Apa nanti aja aku terimanya? Tuh. Besok aja Mas, udahlah. Sudah ya. Satu-satu nih lama nih. Belum pernah Mas. Oh, kamu belum pernah ya? Berarti yang kemarin saya kirim tuh apa ya? Wah, proposal TA1 saya nih. Anjay, sama drive aja ditolak, apalagi sama. Oke, untuk pertemuan besok ada persiapan untuk ngoprek selanjutnya. Karena kalian tadi mau pakai Figma, sok silakan pakai Figma. Tapi jangan lupa download ya icon-icon yang ada di Figma. Saya belum pernah coba sih. Iconnya sticker sheet-nya itu contohnya seperti ini. Kalau di Adobe XD itu contohnya seperti ini. Bisa buka nggak ya? Sekalian dikasih nama aja Mas. Apa itu? Icon-iconnya dikasih nama biar gak Nih, bingung. icon seperti ini nih. Jadi itu kalian nggak usah buat seperti ini lagi, tinggal ambil aja seperti itu. Icon-icon seperti ini diambil.
icon-icon ini. Di Figma saya belum pernah coba sih. Mas Iki ada ini ya Figma ya? Nih Ada icon-icon Mas, gini. itu Ada. kayak material itu ya Mas? Material ya, bener material. Ada komponennya ada. Ada, sip, bagus. Oh mantap kaliannya pakai Figma semua ya. Keren. Ini untuk pewarnaan nih saya dapat. Terus I like Figma because nah ini. Oh ya paham. Gara-gara Kiki pada ke Figma semua nggak apa-apa. Figma tuh bagus. Nggak apa-apa, Figma tuh bagus. Tapi lebih bagusnya ini aplikasi ini. InVision Studio. Coba deh. Sulitnya Gede kan, minta Mas? ampun. Sulitnya minta ampun. Bagus, aplikasinya bagus. Sering dipakai sih. Itu Adobe XD itu gede gak, Mas? Adobe XD gede nggak, Mas? Penyimpanannya maksudnya. Ini InVision nih. Ini aplikasi InVision untuk prototype juga. Jadi aku kemarin tuh buat UI UX Telkomnya di sini. Adobe XD ya. Berat ya Adobe XD? Nggak berat sih Adobe XD. Nggak berat kok, Mas. Nggak berat kok Adobe XD, nggak berat. Nggak juga sih. Tapi itu sistemnya masih berbayar atau enggak sih, Mas, yang XD itu, Mas? Kan ada yang kerekannya itu. Kayaknya berbayar sih. Apa ya, aku nggak tahu sih. Oh ya, iya sih bener sih. Masih zaman pakai crack. Iya, masih zaman kah pakai crack ya, belilah XD murah kok. Tuh pakai yang ori dong. Ya, masih ada ingin ditanyakan lagi tuh. Terus kalian itu tugas bulan depan ya, ngoprek selanjutnya bulan depan ya, Ki? Ya Mas, benar untuk yang UI UX bulan depan. Oke. Karena tadi sudah saya jelaskan, berarti bulan depan kalian itu udah bisa menganalisa studi kasus yang di sekitarmu aja untuk kamu angkat dalam pengembangan UI UX. Mungkin kamu mau ngangkat sunat online? Bisa? Kan studi kasus, kita angkat aja. Mantap Mas. Ya. Jangan disalahin loh. Sunat online itu sudah ada loh skripsinya di perpustakaan. Kakak tingkat kita dulu 2015. Oke, untuk sekarang ada pertanyaan mungkin? Nanti ini ya, kalian bisa tanyain saya ya. Tanyain saya mengenai UI UX. Chat aja saya, nggak apa-apa. WA aja. Misalnya kalau kalian bingung nih, Mas, analisanya kayak gimana sih, Mas? Apa segala macam. Nanti kabarin saya aja. Nggak apa-apa. Saya open mind. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga mau lanjut nyusun TA2. Kita sama-sama belajar. Untuk yang lain ada pertanyaan? Gimana? Mbak Yolanda. Pertanyaan? Sampai di sini belum ada, Mas. Berarti yang perempuan di sini ada berapa orang? 1, 2, 3. Yang penting nggak nyampe 10, Mas. Hebat ya. Pasar UI UX ini, bagus. Lagi naik sekarang nih. Ada pertanyaan? Guys? Halo? Sepertinya belum. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, jadi kalau kalian ingin bertanya sesuatu, bisa PC saya. WA aja, mau pagi, siang, sore, subuh, tengah malam juga, WA aja nggak apa-apa. Slow WA respon. nggak slow respon. Nanti yang balas robot sih. Nggak, nanti chat aja saya. Nanti saya menjawab semampu saya. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan,
Yang tutup saya apa kamu, Ki? Aku aja, Mas. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dari saya, terima kasih. Oke, mantap ya materinya. Wih. Terima kasih Mas Yudi ya, udah mau Sama-sama. share ilmunya. Mantap. Ya, soalnya kan kalau kita langsung terjun ke desain, ribet Mas Kiki. Bingung, kita mau desain apa tuh bingung. Ikonnya apa aja bingung kan. Jadi aku mau ke arah ke UX sedikit aja. Nggak banyak, sedikit. Oke, sudah ya. Mantap. Baik. Terima kasih ya untuk teman-teman yang telah hadir. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Untuk minggu depan kita ada ngoprek juga, ngoprek Android bersama Mas Dery ya. Materinya itu tentang activity, intent, dan view. Jadi jangan lupa. Kemungkinan sih siang waktunya. Aku harap sih kalau ngoprek siang sih, Ki. Iya. Kita usahain ya. Mau malam sama siapa? Oke, gitu aja ya teman-teman. Aku tutup aja. Terima kasih yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yeay. Nanti malam mabar lah yuk. Fisik jos lah. Fisik jos lah. Mending ya kacung-kacungnya.